Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Media asing remehkan Timnas U17 Indonesia usai kalah dari Korea Utara. Padahal tim ini diam-diam dianggap calon kuda hitam paling menakutkan di Piala Dunia U17. Cyrus Margono akhirnya didekati langsung pelatih kiper Timnas. Siap tampil di AFF U23, lawan Indonesia bakal gemetar lihat kiper 190 cm ini. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Indonesia U17 sempat membuat publik sepak bola tanah air berbunga-bunga setelah lolos dramatis dari babak penyisihan Piala Asia U17 2025. Harapan besar mulai tumbuh, terutama karena penampilan apik mereka di fase grup menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan. Namun, semuanya mendadak berubah jadi luka ketika mereka berjumpa Korea Utara U17 di babak perempat final. Tak tanggung-tanggung, 6 gol bersarang di gawang Garuda Muda dalam laga yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, tanggal 14 April 2025. Kekalahan telak yang langsung membungkam optimisme banyak pihak. Dava Setiawarman dan kawan-kawan memang tampil penuh semangat, tapi Korea Utara datang bukan sekadar untuk bermain, mereka datang untuk menghancurkan. Serangan cepat, tekanan tinggi, dan permainan fisik yang brutal membuat Indonesia tidak berkutik. Hasil akhir 0-6 bukan sekadar skor, melainkan tamparan keras bagi seluruh elemen tim. Ada yang kecewa, ada pula yang marah. Di media sosial, suara-suara sinis langsung muncul, mengkritik segala sisi mulai dari strategi pelatih Nova Arianto hingga komposisi pemain. Namun, yang menarik justru datang dari luar negeri. Saat sebagian media dalam negeri sibuk menyalahkan, beberapa media asing, terutama dari Vietnam, melihatnya dari sudut pandang berbeda. Media seperti Soha VN justru menilai kekalahan tersebut sebagai momen penting untuk bangkit, bukan tenggelam. Menurut mereka, kekalahan besar dari Korea Utara adalah alarm yang membangunkan Indonesia dari tidur. Turnamen Piala Dunia U17 akan jauh lebih keras, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk berbenah total. Komentar ini tentu menarik, mengingat biasanya media Vietnam lebih sering mengkritik sepak bola Indonesia secara sinis. Tapi kali ini berbeda. Mereka justru mengapresiasi langkah Indonesia yang berhasil menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17. Di mata mereka, ini adalah prestasi yang luar biasa. Negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia bahkan gagal menembus babak gugur, sementara Indonesia berhasil mencatatkan sejarah. Mereka juga menyebut nama-nama pemain muda seperti Zahabi Goli yang dinilai punya teknik tinggi dan visi permainan bagus. Menurut mereka, pemain-pemain ini hanya perlu waktu dan pengalaman untuk berkembang. Kekalahan dari Korea Utara memang menyakitkan, tapi justru disitulah pelajaran terbaik berada. Dalam tekanan, karakter dan mental diuji. Dan Piala Dunia nanti akan menjadi ajang yang jauh lebih berat, tempat di mana hanya tim dengan kekuatan mental baja yang bisa bertahan. Namun anehnya, tak semua media asing punya pandangan serupa. Beberapa media dari Eropa dan Timur Tengah justru meremehkan Timnas U17 Indonesia. Mereka menyebut bahwa kekalahan besar dari Korea Utara menunjukkan bahwa Garuda Muda belum siap bersaing di panggung dunia. Beberapa bahkan berani memprediksi Indonesia akan tersingkir cepat di fase grup Piala Dunia. Sebuah pernyataan yang tentu menyinggung harga diri banyak pecinta sepak bola nasional. Tapi disinilah menariknya. Justru saat diragukan, Indonesia bisa membalikkan keadaan. Dalam sejarah sepak bola, banyak kisah tim underdog yang meroket saat diremehkan. Argentina U20 di masa lalu, Kroasia di Piala Dunia 2018, hingga Maroko di edisi 2022. Semuanya datang sebagai tim yang dipandang sebelah mata, tapi sukses menembus batas. Dan kini, harapan itu tertuju ke pundak para pemain muda Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa menjadikan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk kebangkitan? Jawabannya ada pada proses yang dijalani dari sekarang hingga Piala Dunia dimulai. Ini bukan sekadar tentang latihan fisik dan taktik, tapi juga pembentukan karakter dan mental juara. Kekalahan 0-6 dari Korea Utara tidak boleh menjadi beban, tapi batu loncatan. Federasi, dalam hal ini PSSI, tentu punya peran besar. Mereka tidak boleh tinggal diam melihat generasi muda ini kehilangan arah. Dukungan dari federasi harus konkret, bukan sekadar kata-kata manis.
program pemusatan latihan jangka panjang, laga uji coba internasional berkualitas, hingga pemantauan performa pemain secara intensif harus jadi fokus utama. Begitu pula para supporter. Jangan mudah kecewa dan berbalik arah. Justru di saat seperti ini, dukungan moral sangat dibutuhkan. Pemain muda butuh percaya diri. Mereka butuh tahu bahwa seluruh bangsa berdiri di belakang mereka, mendukung sepenuh hati meski hasil belum sempurna. Zahabi Goli dan rekan-rekannya telah membuka pintu menuju Piala Dunia. Ini bukan pencapaian kecil. Dan kini, semua tergantung bagaimana langkah mereka selanjutnya. Cyrus Margono akhirnya didekati langsung pelatih kiper timnas. Siap tampil di AFF U23, lawan Indonesia bakal gemetar lihat kiper 190 cm ini. Timnas Indonesia kembali menebar sinyal kuat untuk tampil garang di Piala AFF U23 2024. Bukan hanya dari lini depan yang semakin tajam, tapi dari sektor paling krusial di lapangan, penjaga gawang. Sosok Cyrus Margono, yang selama ini hanya dibicarakan di kalangan pencinta sepak bola diaspora, kini resmi jadi perhatian utama setelah pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, terbang langsung ke Kosovo demi bertemu dengannya. Langkah ini bukan hal kecil. Jarak antara Indonesia dan Kosovo bukan hanya ribuan kilometer, tapi juga menjadi simbol seberapa seriusnya PSSI memantau perkembangan pemain keturunan Indonesia yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Muda. Dalam dunia sepak bola profesional, kedatangan langsung seorang pelatih ke markas pemain menandakan bahwa sang pemain sedang berada di radar penting. Dalam momen yang dibagikan melalui media sosial, terlihat jelas antusiasme dan kehangatan pertemuan tersebut. Cyrus menyambut Sjoerd dengan ramah dan penuh semangat, seolah memperlihatkan bahwa dirinya siap kapan saja jika dipanggil membela merah putih. Di usia 23 tahun, Cyrus tak hanya memenuhi syarat usia untuk tampil di turnamen AFF U23 yang akan digelar Juli nanti, tapi juga menunjukkan bahwa ia punya mental dan kualitas untuk menjadi tembok terakhir yang tangguh di bawah Mistar. Berbeda dari banyak pemain keturunan yang harus melewati jalur naturalisasi rumit dan berliku, Cyrus menjalani proses yang lebih cepat dan mulus. Pada Maret 2025, ia resmi menyandang status warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan di kantor Kemenkumham DKI Jakarta. Proses ini bisa terjadi karena sang ayah berasal dari Bali, sehingga jalur legalitasnya lebih terbuka. Darah Indonesia yang mengalir di dirinya bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara emosional, karena sejak kecil ia sudah mengenal budaya dan identitas Indonesia lewat keluarganya. Cyrus lahir di Mount Kisco, New York, pada 9 November 2001. Karir sepak bolanya berkembang di tanah Amerika, di mana ia menimba ilmu di Akademi New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Namun yang paling menarik adalah jejak emasnya di Eropa. Ia sempat mencicipi pengalaman di Akademi Inter Milan pada 2015, sebuah hal yang sangat langka untuk pemain Asia atau keturunan Asia di masa itu. Setelah itu, ia memperkuat tim universitas di Amerika, Universitas Denver dan Universitas Kentucky, yang memberinya panggung kompetitif untuk mengasah kemampuan sebagai kiper. Namun sorotan publik benar-benar datang ketika Cyrus memutuskan menyeberang ke Eropa untuk bergabung bersama Panathinaikos B pada 2021. Meski sulit mendapatkan jam bermain reguler, langkah beraninya tak berhenti di situ. Ia kembali mengambil risiko dengan pindah ke Kosovo dan bergabung dengan KF Dukak Jini. Di klub inilah kiprahnya mulai dihargai. Ia sukses menembus skuad utama dan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Penampilan konsistennya sepanjang musim membuktikan bahwa kualitasnya layak diperhitungkan di level internasional. Posturnya yang mencapai 190 cm membuatnya unggul dalam duel udara dan jangkauan bola. Selain itu, refleks cepat, ketenangan dalam situasi 1 lawan 1, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan lini belakang membuatnya jadi tipe penjaga gawang modern yang sangat cocok dengan skema permainan timnas saat ini. Tak heran jika Sjoerd Woudenberg merasa perlu datang langsung untuk memantaunya. Piala AFF U23 yang akan berlangsung dalam waktu dekat menjadi ajang ideal untuk memperkenalkan Cyrus kepada publik sepak bola Asia Tenggara. Apabila ia benar-benar masuk dalam daftar skuad, maka lini belakang Indonesia akan makin solid, dan lawan-lawan Garuda Muda harus bersiap menghadapi benteng kokoh yang bukan hanya tangguh secara fisik, tetapi juga matang dalam pengalaman internasional. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia.
Terima kasih.